Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jal. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Saudaraku rahimakumullah, setiap manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang lemah, tidak mempunyai daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam aktivitasnya, kesehariannya, mustahil manusia dapat melakukan dengan kekuatannya dirinya sendiri, melainkan pasti membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, sudah semestinya bagi kita untuk selalu terikat dan memohon serta selalu berdoa kepada Allah untuk selalu dapat dibimbing, diberikan taufik, hidayah, untuk dapat selalu berbuat baik dan dihindarkan dari segala kemungkaran dan keburukan. Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang memiliki akhlak yang sangat agung, sebagaimana pujian Allah sendiri dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'alal khuluqil adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad SAW berada di atas akhlak yang agung. Dan di antara kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW adalah senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umatnya untuk selalu berdoa. Salah satu doa yang mulia yang beliau ajarkan sesuai dengan sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa an Qutbatil ibni Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma janibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa, akhrajahul Tirmidzi. Yang artinya dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berdoa, Allahumma janibni, ya Allah, jauhkanlah aku munkaratil akhlak, dari akhlak yang mungkar, wal a'mal, dari amal-amal yang mungkar, wal ahwa, dari nafsu yang mungkar, wal adwa, dan juga dari berbagai penyakit yang mungkar atau yang tercela. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari 4 kemungkaran atau 4 hal yang tercela, yaitu yang pertama dari akhlak yang tercela, dari amal yang tercela, yang ketiga dari hawa nafsu yang tercela, dan yang terakhir dari penyakit yang tercela. Di sini yang dimaksud dengan mungkar adalah sifat-sifat yang tercela atau yang buruk yang tidak disukai oleh tabiat. Yang pertama, doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW, yaitu pertama beliau berdoa agar dihindarkan dari akhlak yang tercela. Sebagian ulama memaknai mungkaratil akhlak dalam hadis ini dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan batin. Apabila kata akhlak dan kata amal masing-masing disebutkan dalam satu kalimat, maka akhlak di sini berkaitan dengan batin.
Sedangkan amal itu berkaitan dengan tindakan atau anggota tubuh. Sehingga di sini yang disebutkan sebagai munkaratil akhlak adalah hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat batin yang tercela, yang buruk. Misalkan sifat sombong, hasad atau dengki, pelit, penakut, berburuk sangka, serta akhlak buruk hati yang lainnya. Semoga Allah melindungi kita dari akhlak yang buruk. Kemudian yang kedua, amal yang tercela. Sebagian ulama menafsirkan munkaratil amal sebagai akhlak yang buruk yang berkaitan dengan anggota tubuh, seperti menyakiti orang lain, memukul, berbicara kotor, mencaci, dan mencela. Yang ketiga, al-ahwa, yaitu hawa nafsu yang tercela. Rasulullah SAW juga berlindung kepada Allah dari hawa nafsu yang buruk. Ini menunjukkan bahwasanya ada hawa nafsu yang baik, yaitu jika hawa nafsu tersebut mengikuti perintah Allah dan Rasulnya SAW. Adapun jika hawa nafsu tersebut tidak mengikuti perintah Allah dan tidak sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka jadilah hawa nafsu tersebut adalah hawa nafsu yang mungkar atau yang buruk. Contohnya adalah salah satunya apabila seseorang menyalurkan hawa nafsunya kepada pasangan yang tidak halal. Dan yang terakhir, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, beliau berlindung dari penyakit-penyakit yang tercela. Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit-penyakit yang mungkar, yaitu penyakit yang berkaitan dengan tubuh. Sebagian ulama menafsirkan bahwa penyakit yang dimaksud di sini adalah penyakit-penyakit yang berbahaya, yang membuat orang tidak berdaya, tidak bisa beribadah dengan baik, tidak bisa beraktivitas. Maka sebisa mungkin kita berdoa agar Allah menghindarkan kita dari penyakit tersebut. Rasulullah SAW tidaklah berlindung dari segala penyakit secara mutlak, karena ada sebagian penyakit yang bermanfaat, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan dari orang lain, kegelisahan hati, sampai duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya." Dari di sini kita tahu bahwa penyakit adalah salah satu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Itulah sebabnya jika ada orang yang sakit, maka kita doakan atau kita katakan kepadanya, "Tohurun insya Allah," yang artinya semoga penyakit tersebut menyucikan dosa-dosamu, insya Allah. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau mencela demam. Sesungguhnya demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa sebagaimana api menghilangkan karat besi." Inilah dalil bahwasanya sebagian penyakit bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Jika seseorang terkena penyakit, yang pertama dia lakukan adalah hendaknya bersabar. Kemudian berlindung, berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalaupun akhirnya Allah menakdirkan, qadarullah, menimpa penyakit tersebut, maka hendaknya dia tetap bersabar, dan ini adalah ujian dari Allah. Sesungguhnya penyakit-penyakit tersebut bisa menghilangkan dosa-dosa. Bisa jadi dia mungkin sudah beristighfar kepada Allah, tetapi mungkin masih belum cukup untuk bisa menghilangkan dosa-dosanya. Mungkin dia sudah sholat, sudah beribadah, sudah berinfak, namun ternyata dosa-dosanya masih belum cukup untuk bisa diampuni. Maka Allah mempunyai cara yang lain agar dosa-dosanya diampuni, yaitu salah satunya dengan tertimpa penyakit tersebut. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita tertimpa suatu penyakit yang ringan seperti demam atau nyeri perut, kita tidak perlu untuk mencela, tetapi kita hadapi dengan berhusnudzon kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah bahwa penyakit-penyakit ini
insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Selain itu, bisa menjadi pengikat kita bahwa mungkin pada saat kita sehat, kita kurang mendekat kepada Allah. Sehingga apabila pada saat kita sakit, kita menyadari bahwa besarnya nikmat sehat tersebut. Kita akan menyadari bahwa selama ini kita kurang bersyukur kepada Allah. Mungkin di waktu sehat kita jarang ke masjid, kita jarang ikuti pengajian, kajian, jarang bersedekah, sehingga pada saat kita sakit, Allah menginginkan kita untuk bisa kembali mendekat kepada Allah, supaya kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.